media yang sudah bergabung di kanal YouTube Kontras. Adapun konversi kita pada siang hari ini adalah kami akan menginfokan begitu terkait perkembangan advokasi yang sedang berjalan terhadap kasus Afif Maulana, peristiwa tragedi Kuranji pada medio 9 Juni 2024 lalu. Di sini sudah ada tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokat anti penyiksaan. Di sebelah kiri saya ada Kak Ibira Suryani, beliau dari Direktur LBH Padang. Lalu di sebelahnya ada Andri Yunus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dan yang paling ujung ada Bang Arif Maulana dari YLBHI. Mungkin langsung saja forum akan saya berikan kepada narasumber yang akan menyampaikan kepada kita semua perihal proses advokasi yang sedang berjalan dan juga perkembangannya begitu. Mungkin langsung saja kepada Kak Ibira atau Andri dulu. Kepada Andri, dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Yahya. Teman-teman, perkenalkan kami, saya Andri Yunus dari Kontras. Sebelumnya terima kasih ya kepada rekan-rekan untuk hadir dalam kegiatan peliputan perkembangan advokasi kasus Afif Maulana. Setidaknya kami sampaikan bahwa pada Senin 5 Agustus kemarin kami melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun maksud dan tujuan kami adalah sebagai warga negara yang taat terhadap konstitusi mengadukan dan tindakan dari pihak kepolisian yang tidak profesional dalam penanganan kasus Afif Maulana gitu. Dalam pertemuan tersebut selain keluarga dan juga tim advokasi perwakilan Jakarta dan Padang turut hadir. Di tengah diskusi Komisi 3 kemudian memerintahkan masuk jajaran Polda Sumbar begitu, dan langsung dimintakan mengenai surat permohonan ekshumasi dan otopsi ulang, yang mana hal tersebut sudah hampir 2 bulan kami perjuangkan gitu, melalui cara-cara kampanye di publik maupun langsung, termasuk juga mengirim surat resmi terkait dengan ekshumasi. Namun baru pada pertemuan pada kemarin di RPU pihak Polresta Padang ya, kalau dilihat di suratnya itu menyerahkan surat permohonan ekshumasi dan otopsi ulang yang ditujukan ke Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia atau PDFMI. Nah, namun dalam pertemuan kemarin juga yang menjadi titik tekan kami tim advokasi ya, itu tidak hanya terbatas pada proses ekshumasi jenazah Afif, namun juga yang kami tekankan adalah proses hukum atau pertanggungjawaban hukum, baik itu pidana maupun etik, terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan penyiksaan dan kekerasan terhadap 18 orang korban lain. Jadi tidak hanya Afif dalam tragedi 9 Juni di Jembatan Kuranji gitu ya dan sekitarnya, tapi juga ada 18 orang lain yang saat ini juga menuntut keadilan pada negara. Nah, atas paparan 2 poin tersebut kepada Komisi 3 DPR, kami menyoroti 3 hal, teman-teman. Pertama, kami memberikan apresiasi atas dorongan dan akselerasi yang dilakukan Komisi 3 untuk memerintahkan jajaran kepolisian segera menerbitkan surat ekshumasi. Namun ada catatan, ketika kami melihat surat permohonan tersebut, itu tidak ada informasi detail mengenai kapan proses ekshumasi tersebut dilakukan. Di satu sisi, diskusi-diskusi tim advokasi dengan beberapa dokter begitu, jenazah Afif ini dimakamkan pada 10 Juni. Dan
agar diantisipasi jangan sampai proses otopsi maupun ekshumasi itu dilakukan lebih dari 2 bulan. Artinya kalau menghitung 10 Juni 2024 itu udah tinggal 3 hari lagi menuju tanggal 9 Agustus, tepat 2 bulan jenazah Afif dimakamkan. Nah, itu yang kami soroti dalam surat, tidak ada informasi detail atau kejelasan waktu kapan ekshumasi akan dilakukan. Kedua, kami juga menyoroti agar proses ekshumasi dari awal sampai dengan akhir artinya hasilnya keluar begitu ya, secara formal, secara tertulis, itu mendorong keterlibatan lembaga negara pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk turut hadir dari awal sampai akhir, sampai proses ini betul-betul selesai. Lalu komentar kami ketiga, catatan kami yang ketiga terhadap proses RPP kemarin. Dalam forum tersebut, jajaran Polda Sumbar yang diwakili oleh Direktur Kriminal Umum Polda Sumbar menyatakan berkomitmen akan menindak tegas para anggotanya yang terlibat. Itu bisa teman-teman cek di berbagai platform pemberitaan, ada statement itu muncul. Nah, yang perlu jadi catatan adalah ini ada 18 korban lain, dan klaim bahwa pihak kepolisian Polda Sumbar sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota kepolisian itu harus diteruskan dan tidak hanya berhenti pada proses peradilan etik, namun juga harus dilanjutkan dalam rangka proses penegakan hukum pidana. Jadi ada pertanggungjawaban hukum terhadap anggota atau terduga pelaku yang melakukan penyiksaan. Jangan hanya berhenti di etik. Karena kalau kemudian berhenti di etik, tidak ada penghukuman pidana, negara akan jadi satu lingkaran setan, terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran HAM. Sehingga kami dalam konferensi pers ini juga menyambut baik gitu ya statement dari Dirkrimum Polda Sumbar, tapi tidak hanya sampai statement di DPR saja yang bisa diawasi oleh DPR, namun juga harus diimplementasikan, dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi untuk memberikan penghukuman terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyiksaan dan kekerasan terhadap kawan-kawan Afif lain. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini, teman-teman. Nanti rekan-rekan saya akan menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Andi. Jadi tadi kita sudah diinfokan bagaimana bahwa akhirnya pihak Polda merespon permintaan ekshumasi yang sudah diajukan oleh tim kuasa hukum gitu. Namun memang dalam suratnya itu kami masih menemukan beberapa kejanggalan dan juga kami masih menyoroti beberapa pernyataan disampaikan oleh perwakilan dari Polda Sumatera Barat dalam rapat atau RPPU yang dilaksanakan pada hari Senin lalu begitu. Itu yang terus kami soroti dan terus kami kawal agar proses hukum yang berjalan itu berjalan secara transparan dan juga akuntabel. Mungkin langsung saja selanjutnya ke Kak Indira begitu perihal proses advokasi yang sudah berjalan dan sedang ditangani oleh terhadap proses Afif ini. Selanjutnya Kak Indira disilakan. Selamat pagi kawan wartawan semua. Terima kasih sudah hadir di kegiatan konferensi pers pada pagi hari ini. Mewakili dari keluarga Afif, saya berterima kasih buat semua kawan media yang selalu mengawal kasus ini, dan yang beberapa hal yang ingin saya kemukakan di dalam konferensi pers ini adalah bahwa sebenarnya
sejak 1 Juli lalu keluarga sudah berjuang untuk mendesak agar ada eksekusi terhadap jenazah tes. Dan ini pertama kali dimunculkan di kantor Komnas HAM, di depan komisioner, dan keluarga dimintai persetujuannya apakah bersedia ketika jenazah diekshumasi atau tidak. Dan saat itu ada perwakilan ibu, ayah, dan pamannya mengatakan bersedia untuk melakukan ekshumasi demi pengungkapan kebenaran kasus Afif Maulana. Dan kemudian hampir 1 bulan lebih perjuangan itu, dan hampir di ujung-ujung masa tenggang untuk proses ekshumasi ya, karena kan kita bukan hanya melihat situasi tulangnya tetapi juga jaringan lainnya yang kemungkinan sudah rusak. Kalau lebih parah lagi bisa lebih rusak karena kondisi waktu dan juga lamanya penguburan. Dan sebenarnya sejak awal dari 12 Juni itu KPAI sudah mendesak sebenarnya melalui surat ke Kapolri untuk melakukan ekshumasi. Tetapi jujur saja teman-teman, saya sebagai pendamping hukum merasa bahwa pemberitaan di media yang waktu itu sangat kuat mendorong itu statement-statement itu tidak berbanding terbalik dengan apa yang kami rasakan di Padang. Gitu. Sangat sulit bagi kami saat itu meminta persetujuan ekshumasi itu agar kasus ini ekshumasinya bisa pro justisia atau dijadikan untuk proses hukum di kepolisian. Nah, kami sempat mencari-cari beberapa dokter forensik agar melakukan forensik secara ekshumasi secara independen, dan bahkan waktu itu keluarga sudah mengatakan dia siap untuk independen walaupun itu tidak bisa pro justisia. Dan karena alhamdulillah karena RDPU ini kemudian kepolisian bisa memberikan persetujuan itu. Dan kami sangat mengharapkan ini segera dilakukan ekshumasi oleh PDMI, Persatuan Dokter Forensik Republik Indonesia, dan kami sangat mengharapkan beberapa hal, bagaimana kemudian tidak dilibatkan lagi kedokteran yang berafiliasi dengan kepolisian. Kami sangat mempertimbangkan itu karena memang rasa yang tidak nyaman dan tidak trust di awal yang dimunculkan oleh kepolisian terhadap keluarga Afif dan juga kami sebagai pendamping hukum. Defensif yang berlebihan sehingga membuat kami banyak kecurigaan yang muncul. Sehingga penting untuk meng-highlight bagaimana dokter forensik tidak terafiliasi dengan kepolisian, dan jujur saya tidak menginginkan dokter forensik awal yang memforensik Afif juga dilibatkan dalam tim itu. Kita tahu namanya Dr. R, dan ada beberapa hal menurut saya agar ini independen dan sebagainya tidak dilibatkan dokter yang sama dalam proses ekshumasi Afif Maulana ketika otopsi tanggal 10 Juni lalu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga bagaimana kemudian proses ekshumasi ini melibatkan semua lembaga negara, ada Komnas HAM, ada KPAI, dan ada Komnas Perempuan yang kita kenal dalam KN HAM yang fokus untuk isu penyiksaan, apalagi ini penyiksaan terhadap anak, untuk segera proaktif dan mengambil langkah-langkah tepat dalam proses ekshumasi ini, terutama dalam proses pengawasannya. Dan kemudian beberapa hal yang menurut saya juga penting dalam proses ini adalah dukungan semua pihak agar ini terbuka dan transparan. Itu menjadi penting untuk kita semua agar kemudian hal ini berjalan dalam lingkupan mata publik secara terang benderang. Itu yang kami sangat harapkan. Dan kemudian juga teman-teman semua, saya juga mengumpulkan jangan lupakan 18 orang lainnya. Tragedi Kuranji 9 Juni lalu ada satu anak yang meninggal namanya Afif Maulana, dan ada 18 orang lainnya, 11 orang anak dan 7 orang dewasa, paling tua umurnya 21 tahun, juga menjadi korban penyiksaan di kasus tersebut.
dan kita tidak boleh melupakan mereka. Dan bahkan kami mendapat informasi ada satu laporan polisi atas nama anak P yang dilaporkan ke kepolisian, tetapi kasusnya masih mandek. Dan kami saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabid Humas, kemarin juga di Reskrim, itu benar-benar diseriusi, jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek sebagai pendamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu. Misalnya kami diminta, oh ya oke, sumasi dan surat persetujuan baru kemarin diberikan begitu. Jadi apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang di unit Jantandras, kami main kucing-kucingan dengan polisi untuk pastiin soal persetujuan itu. Bayangkan, kami sebenarnya sudah merasa cukup tenang ya ketika surat-surat itu muncul dari KPAI, dari Komnas HAM dan lain-lain, tetapi itu tidak diseriusi oleh kepolisian. Tetapi ketika teman-teman media bertanya, boleh silahkan, tapi ternyata nggak gitu yang kami dapatkan. Dan mohon pimpinan-pimpinan yang di atas, Kapolda Sumbar, Kapolres dan sebagainya, kalau mengeluarkan statement di media itu dipantau sampai ke bawah, sampai ke anak buahnya gitu. Karena kan tentu saja sebagai rakyat jelata saya sulit untuk mengakses mereka begitu. Dan ini yang kami rasakan. Dan saya juga mohon kepada penyidik, ini permintaan sederhana dari rakyat biasa seperti saya, tolong berikan dulu salinan otopsinya dan berita acara otopsinya kepada kami, supaya kami bisa mempelajari itu sebelum ekshumasi. Tolong berikan, itu penting sekali buat kami. Sejak 26 Juni 2024 di hari anti penyiksaan kami aksi di depan Polda Sumbar jam 6 sore. Polda Sumbar menjanjikan 2 hal kepada kami, salinan otopsi dan salinan CCTV Polsek Kuranji. Berikan ke kami segera. Dan saya juga mengatakan bahwa di Reskrim, Bapak di Reskrim yang paling saya hormati, Pak, gampang untuk membersihkan rumah sendiri. Mulailah saat ini membersihkan rumah Bapak sendiri dari polisi-polisi yang melakukan penyiksaan, polisi-polisi yang melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan HAM di kasus tragedi Kuranji. Kami tunggu komitmen clearnya. Dalam 1 minggu tidak kami temukan komitmen jelasnya, tidak ada laporan polisi model A, maka kami sebagai pembela HAM yang akan melaporkan kasus itu ke kepolisian Polda Sumbar. Bersih-bersih penjahat HAM, bukan yang berbaju coklat. Saya pikir seperti itu saja respon saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Indira. Setidaknya dari apa yang disampaikan oleh Kak Indira tadi, kita bisa merangkum 3 poin utama begitu ya. Yang pertama, bahwa sebetulnya dari awal pihak keluarga itu sudah mendesak kepada kepolisian untuk segera melakukan proses ekshumasi. Namun setelah hampir 1 bulan lebih, baru hal tersebut direspon oleh Polda itu pada hari Sabtu lalu. Lalu yang kedua juga, tim kuasa hukum itu mendesak agar pertama, bahwa dokter yang pertama memeriksa atas nama dokter R tersebut tidak kembali dilibatkan dalam proses ekshumasi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, agar ada pengawasan dari lembaga eksternal negara seperti Komnas HAM, KPAI dan LPSK begitu, ataupun juga dokter forensik independen yang juga dilibatkan dalam proses ekshumasi nanti. Dan yang terakhir mungkin perihal adanya perbedaan atau statement disampaikan oleh pihak kepolisian yang ternyata hal tersebut justru sebetulnya tidak pernah nyata dibuktikan oleh pihak kepolisian sendiri. Itu mungkin poin-poin yang tadi disampaikan oleh Kak Indira. Mungkin terakhir kesempatan akan saya berikan ke Mas Arief Maulana dari YLBHI perihal proses ekshumasi atau pengajuan ekshumasi yang sudah disampaikan oleh tim pendamping hukum. Mungkin langsung saja Mas Arief dipersilahkan.
kasih banyak Yahya untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan konferensi pers pada siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan dorongan, ya, desakan keluarga korban almarhum Afif Maulana dan juga kami dari tim kuasa hukum terkait dengan ekshumasi yang mestinya secepat mungkin dilakukan oleh penyidik. Ini yang pertama, karena memang secara medik ada limitasi waktu untuk bisa memaksimalkan proses ekshumasi agar nantinya dokter forensik yang melakukan tugasnya bisa mendapatkan informasi, keterangan berkaitan dengan kematian Afif Maulana secara maksimal. Ketika ini diperlambat, ketika ini dipersulit, dan ada kesan, ya, ini kita bisa menyebutnya undue delay, ya, pembiaran agar waktu itu habis. Ada dugaan demikian. Ini sama halnya sebetulnya ada indikasi upaya menghilangkan proses pembuktian berkaitan dengan apa sebenarnya penyebab kematian Afif Maulana. Dan seharusnya ini tidak terjadi. Dari awal kita menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari kerja penyidik kepolisian. Tapi sampai hari ini juga kita masih belum melihat itu. Ini persoalan serius. Dan kalau kita coba tengok di 2 Juli, 3 Juli, Kapolri menegaskan akan transparan, ya, dan meminta pelibatan pihak eksternal dalam proses ekshumasi. Itu sudah 1 bulan yang lalu, lebih bahkan. Sampai hari ini ekshumasi tidak terjadi. Dan yang lebih memprihatinkan, ada perintah dari Kapolri kepada Bareskrim, Itwasum, ya, termasuk Propam, untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap penyidik Polda di Sumbar. Apa hasilnya sampai hari ini? Apakah teman-teman sudah ada yang mendapatkan kabar? Apa hasilnya? Tidak ada hasil. Kita menuntut Kapolri, mana janjinya? Apakah kemudian kematian Afif Maulana ini akan kemudian dibiarkan, tidak terbongkar dan jadi misteri? Tentu kita menolak itu. Kenapa, teman-teman? Praktek penyiksaan, ya, itu bukan tindak pidana biasa. Itu bukan delik umum atau delik khusus yang itu dikategorikan pidana biasa. Bukan. Ini kejahatan kemanusiaan, bagian dari pelanggaran HAM berat yang itu diatur tegas di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, khususnya di pasal 7 junto pasal 9. Teman-teman bisa ngecek. Tapi kita tidak melihat negara, khususnya para penegak hukum, melihat praktek brutal penyiksaan itu sebagai kejahatan yang serius. Dan yang mengerikan, kawan-kawan semua, tragedi penyiksaan ini terus berulang dan siapapun bisa kena. Data LBH-YLBHI itu, ya, di tahun 2002 sampai dengan 2023
kita mencatat ada 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 294. Belum kasus yang lain, pembunuhan di luar proses hukum di 2020 sampai 2023 ada 24 korban extrajudicial killing. Belum lagi teman-teman kontras, datanya lebih banyak. Pertanyaannya, apakah kasus-kasus demikian akan terus dicatat sebagai angka, padahal ini nyawa. Satu nyawa itu sangat berharga, tidak bisa dibeli dimanapun nyawa. Dan yang mengerikan, jarang melihat kasus penyiksaan ini seperti mainan, tidak serius gitu. Kita bisa bandingkan sebetulnya ya, kasus ekshumasi yang lain. Mungkin yang masih kita ingat ada kasus Siono dulu di kisaran waktu 2015-2016, seseorang yang dituduh sebagai tersangka terorisme, begitu ya. Meskipun statusnya belum jelas saat itu, masih saksi, mestinya begitu, tapi kemudian dilakukan penyiksaan. Waktu itu kepolisian tidak mengaku, karena memang tidak ada pelaku kejahatan yang mengaku. Tapi setelah kemudian dilakukan ekshumasi, ada tekanan dari publik, dari pengurus pusat Muhammadiyah juga ikut terlibat bersama YLBHI Kontras untuk kemudian mendorong ekshumasi. Berhasil dilakukan dan terbukti ternyata prakteknya adalah penyiksaan. Tapi pelaku penyiksaannya hanya dihukum ringan. Di 2017 kami juga punya kasus di Cianjur, Polres Cianjur di Jawa Barat. Ada seorang pemuda yang kemudian ditembak sampai 10 kali, lebih dari 10 kali, dan kemudian dianggap melawan petugas dan dinilai tidak ada kejahatan oleh aparat penegak hukum. Setelah kita kemudian desak dan minta ada ekshumasi, ternyata terbukti ada proses penyiksaan di sana. Jadi memang problem-problem pembunuhan di luar proses hukum, apalagi kasus-kasus penyiksaan, membutuhkan desakan publik, membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum. Dan ini yang berbahaya dalam proses penegakan hukum. Ketika pelakunya adalah aparat penegak hukum, kepolisian, sementara kita harus mengadu juga ke kepolisian, ada praktek-praktek pola-pola umum dipersulit. Ya, kalau tidak ada tekanan publik yang kuat, ya tidak akan kemudian dibongkar. Ya. Dan ini yang memprihatinkan. Ada diskriminasi dalam penegakan hukum, ada ketidakadilan. Dan ini diakibatkan oleh ketiadaan pengawasan terhadap kepolisian yang betul-betul bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas, profesionalitas, integritas. Ini persoalan kita. Dan ini tidak boleh terjadi dan terus-menerus terjadi. Terakhir, kami juga mencatat beberapa tahun tidak lama kemarin ada korban pembunuhan di luar proses hukum, terjadi penyiksaan, dan yang menarik anak polisi di Makassar. Dan sampai hari ini prosesnya juga belum tuntas. Jadi teman-teman, kasus penyiksaan bisa terjadi pada siapapun, dan kalau kemudian kasus Afif ini tidak kita lihat sebagai persoalan kita bersama, masalah kemanusiaan bangsa ini, ya kasus-kasus serupa akan terus terjadi. Apalagi tidak ada reformasi terhadap kewenangan kepolisian yang begitu besar dalam hal penyelidikan, penyidikan, khususnya upaya paksa, menangkap orang, menahan orang, menggeledah orang, menyita orang, ya, tanpa kemudian pengawasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, sekali lagi kami menuntut janji Kapolri yang sudah kita catat bersama, kita bisa baca, kita bisa cek di media, untuk kemudian segera melakukan ekshumasi
dan memproses kasus ini dengan benar, jujur, adil, sehingga korban betul-betul mendapatkan keadilan. Jangan sampai kemudian yang kita pahami seringkali polisi melindungi polisi, ya, itu terjadi. Tidak boleh ada diskriminasi penegakan hukum. Kita semua sama di depan hukum, dan itu harus ditunjukkan oleh aparat penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tadi Andri dan juga II gitu ya, dari tim kuasa hukum, kami sudah menegaskan bahwa persoalan khususnya kasus Afif Maulana di Sumbar ini bukan hanya kasus Afif, ada korban-korban lainnya, ada 18 orang yang kemudian menjadi korban penyiksaan, dan itu sudah diakui oleh Polda Sumbar. Sudah ada pemeriksaan oleh Kompolnas, disundut rokok, dipukuli, diinjak, ditendang, ditelanjangi, bahkan ada kekerasan seksual. Sekali lagi, itu kejahatan kemanusiaan. Itu bukan tindak pidana biasa. Harus ada proses hukum yang tegas, ya. Dan mereka kemudian yang melakukan itu harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Di dalam KUHP kita memang tidak mengatur penyiksaan, itu kelemahan hukum kita, ya. Yang diatur hanya penganiayaan di pasal 351 sampai 357. Tapi juga ada pasal pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keterangan sebagaimana pasal 422 KUHP, itu juga diatur. Penganiayaan ketika menyebabkan luka berat sampai dengan meninggal dunia, ancaman hukumannya tinggi, bisa 8 sampai 15 tahun, apalagi kalau itu direncanakan. Pasal 422 itu juga kejahatan. Tapi tidak cukup mestinya hanya pidana, ya. Bahkan Komnas HAM yang setiap tahun mencatat angka-angka praktek-praktek kejahatan kemanusiaan, khususnya penyiksaan, yang itu sebagian dilaporkan oleh lembaga-lembaga pengawas kontrol dari masyarakat sipil seperti LBHI, Kontras, itu juga jangan tinggal diam. Komnas HAM kemudian harus melakukan penyelidikan praktek penyiksaan yang berulang, sistematik dan meluas sebagai bagian dari kejahatan negara yang harus dihentikan. Tidak boleh ada impunitas, tidak boleh ada diskriminasi penegakan hukum. Siapapun dia, termasuk polisi, ketika melakukan kejahatan, apalagi kejahatan hak asasi manusia, harus diproses hukum secara adil. Segera seret ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai hari ini, apakah kemudian itu sudah dilakukan? Kita menagih janji Kapolri. Kita tunggu komitmen penegak hukum untuk kemudian memberikan contoh. Hukum kemudian harus ditegakkan sama, tidak boleh ada diskriminasi. Saya kira itu. Jangan sampai kemudian ini jadi presiden yang terus berulang dan kembali lagi terjadi di tahun-tahun ke depan. Terakhir, saya kira ya ini menjadi peringatan untuk kita semua. Apakah kita kemudian membiarkan RUU Polri yang menambah kewenangan kepolisian yang begitu besar, tapi dengan kewenangan yang ada saat ini saja, itu bisa mengakibatkan penyalahgunaan wewenang, ya, praktek kesenang-menangan yang kemudian justru mengakibatkan rakyat menjadi korban, ya. Dan salah satunya adalah apa yang terjadi di tragedi di Sumatera Barat. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Yahya.